Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Clay. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat edit data sekalian dengan file gambarnya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat form untuk tambah data sekaligus dengan gambarnya. Seperti ini tampilannya. Kemudian pada video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana caranya ketika tombol edit diklik, nanti akan ada satu form lagi untuk menampilkan gambar yang lama. Kemudian nanti kita akan memilih gambar yang baru. Begitu teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman aktifkan dulu web server teman-teman. Selanjutnya jika sudah, kita kembali ke text editor kita. Kita masuk ke folder website kita. Kemudian kita ke application. Kemudian kita masuk ke views. Selanjutnya kita masuk ke dalam index. Sini teman-teman. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, untuk yang di sini, untuk di form edit data ini, kita tambahin satu lagi. Kita klik dulu di sini, kita copy, kemudian kita pastekan. Untuk labelnya kita kasih gambar, kemudian input tipenya kita ganti menjadi file. Selanjutnya name. Name di sini kita bisa kasih user file. Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kemudian untuk value kita nggak butuhkan teman-teman ya. Kita nggak akan butuhkan. Kita akan membuat satu lagi teman-teman ya. Kita buat satu lagi, langsung aja img. Nah, begini teman-teman. Kemudian di sini kita tuliskan php, kemudian echo base underscore URL. Nah, kemudian di sini sama seperti videonya, teman-teman bisa copy atau teman-teman tulis baru lagi seperti saya. Di sini kita kasih titik, kemudian petik, kita kasih di mana tempat penyimpanan foto-foto kita atau gambar-gambar kita. Kita buat kemarin gambar teman-teman ya, nama foldernya. Kemudian titik lagi, $mhs, kasih gambar. Udah, selanjutnya langsung aja teman-teman ya. Biar gambarnya nggak kebesaran, kita kasih width 100. Sama seperti video sebelumnya. Oke, coba kita file, kita save. Sekarang coba kita refresh halamannya. Nah, sekarang kita klik edit pada button di sini. Kita coba klik edit. Nah, teman-teman, udah langsung menjadi teman-teman ya. Nah, namanya sudah ada, NIM-nya juga udah terisi, alamatnya juga sudah, dan gambarnya kita sudah buat untuk tampilin yang baru, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat scriptnya ketika kita mau update data. Begitu, teman-teman. Kita close dulu, kita kembali ke text editor kita, kemudian kita kembali ke controller, ke home. Nah, kita cari kemarin yang udah kita buat yaitu proses tambah data. Ini teman-teman ya. Kita bisa kopikan sebagian teman-teman ya. Dari sini sampai ke sini. Kita kopikan. Kemudian kita pastekan ke dalam proses edit data. Kita cari. Nah, yang ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti dengan video ini, teman-teman bisa ikuti dulu pada episode sebelumnya. Ini. Kita bisa pastekan. Nah, selanjutnya kita rapiin dulu. Kemudian kita kasih satu inputan lagi, yaitu inputan ID. This input post kasih ID. Nah, di sini kita rapiin dulu teman-teman ya. Sudah. Selanjutnya di sini teman-teman, ini akan kita ganti. Kenapa kita ganti? Karena jika gambarnya tidak kita upload yang baru, dia nggak bisa diupdate. Nah, misalnya gini, ada permasalahan nih. Namanya salah. Tapi gambarnya benar. Kemudian kalau kita update,
dia yang muncul gagal tambah. Kenapa dia gitu? Karena gambarnya nggak diupdate. Nah, kita kan nggak mau kayak gitu, teman-teman. Kita maunya, walaupun hanya nama aja yang diedit, tetap bisa diupdate. Jadi di sini kita bisa ubah, teman-teman. Kita bisa kopikan aja, teman-teman ya, yang di sini. Kita kopikan aja. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kemudian di sini kita kopikan lagi, biar nggak ribet aja, teman-teman ya. Kita kopikan sampai ke sini. Ctrl C. Kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, kemudian untuk yang gambar kita nggak perlu, jadi kita bisa hapus. Nah, selanjutnya sebelum dia diupdate, ya teman-teman, sebelum diupdate, ini kita ganti dulu jadi update. Nah, kita kasih tahu dulu ID berapa yang akan kita update. Begitu teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan $this dbware, kemudian kasih $id, ID. Nah, ini $id dari mana? $id itu datangnya dari sini, yang tadi telah kita buat. Selanjutnya kita kasih perintah untuk update. Kemudian kalau udah berhasil, kita munculkan data berhasil diubah. Begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang di sini, gampang aja teman-teman ya. Ini kita ganti jadi update. Kemudian kita kasih juga ID. Sama seperti di sini. Kita bisa copy. Kemudian kita bisa paste. Sudah, sekarang ini kita ganti dulu teman-teman ya. Jadi ubah. Sudah, kita file, kita save. Sekarang langsung kita coba. Kita refresh halamannya. Oke, sekarang saya mau ganti dulu untuk nama. Gambar nggak mau saya ubah. Oke, kita buat testing 1, 2, 3. Kita klik update. Nah, teman-teman, datanya masih belum terupdate teman-teman ya. Kenapa? Coba kita lihat. Di mana salahnya teman-teman? Nah, salahnya itu ada di sini teman-teman. Kita ngasihnya terbalik. Harusnya yang petik 2 di sini, yang petik ini itu di depan, kemudian yang $id itu di belakang. Kita langsung pindahin. Kemudian di sini kita kasih koma. Selanjutnya untuk ini bawah sama teman-teman. Kita bisa pindahin. Kasih $id. Sudah. Kita file, kita save. Coba lagi teman-teman. Kita refresh lagi halamannya. Kita klik edit. Kita ganti jadi testing 1, 2, 3. Kita klik update. Nah, teman-teman. Data berhasil diubah. Namanya sudah berubah. Sekarang coba kita ubah gambarnya. Kita ubah gambarnya. Menjadi. Ini misalnya teman-teman. Ini. Kita klik update. Nah. Masih belum mau juga ya teman-teman. Sebelum kita selesaikan masalahnya, kita tambahin dulu satu teman-teman ya. Yaitu size, supaya nanti gambarnya yang tampil itu tidak terlalu besar. Size-nya kita kasih 20 saja cukup. Kita file, save, kemudian kita masuk lagi ke home PHP. Nah, saya tadi teman-teman sudah lihat teman-teman ya, kenapa dia tidak bisa. Ternyata teman-teman, dia tidak mau terupdate karena kenapa? Karena tipe dari gambar yang kita upload itu tidak ada. Begitu teman-teman. Jadi, selain tipe yang ada di sini, maka gambar tidak akan bisa terupload. Jadi pertanyaannya, kenapa tadi tidak bisa? Mungkin saja karena tadi tipe dari file gambar tersebut itu tidak ada. Jadi kita cek dulu, kemudian kita masukkan. Klik edit, kemudian pilih file. Kita coba lihat gambar yang tadi yang ini. Kita klik kanan, kemudian cari properties paling bawah. Kita klik, kita lihat
Nah, teman-teman, di sini teman-teman tipenya itu adalah JPEG. JPEG teman-teman ya. Sementara di dalam codingan kita itu belum ada JPEG, yang ada JPG. Itu beda teman-teman ya. Jadi kita coba tambahin dulu, kita buktikan. Ini membuktikan teman-teman. Kita kasih JPEG. Oke, sudah. Kita file, kemudian kita save. Kita balik lagi. Kita klik edit. Kemudian pilih file. Tadi ini gambar yang tidak bisa. Sekarang kita coba lagi. Kita open. Kita update. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, teman-teman. Sekarang teman-teman semuanya sudah sesuai dengan keinginan kita. Oke, selesai. Mungkin video kali ini sampai sini dulu. Kita sudah belajar bagaimana caranya mengedit data dengan memasukkan gambar yang baru dengan menggunakan modal tentunya. Nah, teman-teman, oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.